kita akan melakukan pemeriksaan ultrasound, lung ultrasound. Jadi lung ultrasound adalah sebenarnya pemeriksaan tambahan di samping dari ekokardiografi ya. Pemeriksaan tambahan lung ultrasound ini sebenarnya cukup singkat aja, ya kurang dari 5 menit sebenarnya, dan tidak sesusah pemeriksaan ekokardiografi ya. Jadi mungkin para kardiologis ataupun kardiak intensivis itu biasanya akan melakukan pemeriksaan ini sebagai pemeriksaan tambahan di samping dari ekokardiografi. Oke, kita untuk melakukan lung ultrasound kita menggunakan probe yang ini ya. Ini adalah probe kardiak ya, probe kardiak atau phase array probe. Nah, kita juga bisa menggunakan yang curvilinear dan ataupun yang linear ya. Yang biasanya memang dipakai adalah yang curvilinear yang bagus. Cuman karena kita melakukan ekokardiografi, nah kita bisa juga menggunakan probe yang sama sehingga bisa dalam satu pemeriksaan ya. Oke. Nah, sini. Oke, pertama kita lokasinya ya. Lokasi untuk melakukan lung ultrasound itu di setiap hemitoraks itu ada 3 titik ya, berdasarkan dari Blue Protocol ya. Blue Protocol itu adalah bedside lung ultrasound in emergency ya. Jadi itu ada, bisa dibaca sendiri ya Blue Protocol itu seperti apa. Dan dia ada 3 titik ya. Yang pertama blue point, upper blue point itu sebenarnya kita taruh tangan di sini ya, 2 ya di sini. Nah, di pertengahan tangan itu adalah titik dari upper lung point, atau bisa juga kita di mid clavicula di sela iga 2 ya, ICS 2. Sedangkan yang lower B point itu di sela iga 45 dengan garis anterior, aksilaris anterior ya. Jadi bentuknya itu seperti ini, di sini, begitu juga di sini, nanti di sini, sehingga bentuknya adalah trapezoid sesuai dengan bentuk paru ya. Paru kan arahnya seperti ini ya. Itu upper B point, lower B point ya di axillaris anterior. Kemudian satu lagi adalah flaps point. Flaps itu singkatan dari posterolateral and or posterolateral alveolar and or pleural syndrome ya. Jadi letaknya itu di mana? Letaknya sebenarnya sejajar dengan lower B point, melewati garis posterior axillaris ya. Jadi seposterior mungkin ya, seposterior mungkin, dan di atas diafragma ya. Oke, kita mulai pertama yang upper B point kita periksa dulu yang anterior, yaitu upper B point dan lower B point ya. Pertama arah probe-nya ini, markernya arahnya ke atas ya, arahnya ke atas dulu sementara awalnya. Sini lihat ini. Oke, kelihatan. Nah, ya. Jadi ini kelihatan ya. Oke. Nah, jadi ini adalah kalau kita probe-nya itu vertikal. Nah, yang perlu kita lakukan adalah depth-nya kita turunkan ya, kira-kira sampai 10 ya, 6 sampai 10 ya. Supaya apa? Supaya pleural line-nya jelas kelihatan. Nah, kalau posisi probe arahnya ke atas atau longitudinal itu, maka kita akan dapat namanya bad sign ya. Bad sign itu adalah tanda kelelawar, yaitu di sini ada pleural line dan di sini ada bayangan dari sela iga, bayangan dari iga ya. Jadi ini adalah pleural line. Oke, jadi yang pertama kita cari adalah pleural line ya. Pleural line itu yang paling penting. Nah, ini adalah pleural line. Jadi kita atur depth-nya supaya kita bisa melihat pleural line itu lebih jelas ya. Nah, ini pleural line. Pleural line ini akan bergerak ya sesuai dengan pernapasan. Jadi pleural line ini adalah pertemuan antara pleura visceral parietal dan juga pleura visceral ya, dan normalnya akan bergerak dengan pernapasan. Oke, supaya pleural line lebih kelihatan, jadi kan terhalang sama rib tadi ya dengan iga ya, ini namanya bad sign. Kita bisa posisikan dia sebenarnya, arahin ke sini, posisikan juga vertikal. Searah oblik ya, searah dengan sela iganya supaya tampilan pleural line-nya lebih banyak. Nah, ini coba lihat ya. Nah, oke. Oke, jadi kita bisa lihat pleural line-nya lebih panjang. Normalnya memang ini ada lung sliding namanya. Ini pleural line dan ada lung sliding. Jadi ini gerak-gerak ya, gerak-gerak. Nah, ini gerak-gerak sesuai dengan pernapasan. Nah, lung slidingnya positif, artinya apa? Tidak ada pneumotoraks ya.
Nah, untuk memastikannya kita bisa pakai emote juga nih. Kita taruh emote-nya di sini. Nah, ini namanya adalah scissor sign ya. Scissor sign ini scissor sign-nya yang ini adalah yang lautnya, ini adalah pantainya. Ini scissor sign artinya normal. Ini lang slidingnya positif ya. Dan kita bisa lihat ini adalah lang pulse sesuai dengan detak jantung ya. Detak jantung Bapak ini, pasien ini adalah di AF ya, jadi nggak terlalu beraturan. Oke, selain lang sliding, kita lihat apa lagi? Yang kita lihat adalah artefak-artefaknya ya. Artefak-artefaknya, apa aja artefaknya? Ada dua, yaitu A-line dan juga B-lines. A-lines itu apa? Normalnya memang A-lines itu adalah yang paru normal itu A-lines-nya positif ya. A-lines itu apa? Itu A-lines itu adalah garis horizontal ya, garis horizontal di bawah dari pleural line. Nah, biasanya jarak antara probe ke garis pleura itu sama. Itu adalah jarak A-line-nya ya. A-line-nya itu ini ya. Jadi dia sama nanti. Ini reverberasi daripada jarak antara probe ke pleural line. Nah, ini A-line-nya itu yang ini nih, A-line-nya, A-line. Nah, ini A-line-nya. Nah, biasanya kalau A-line-nya kelihatan itu parunya normal ya. Parunya normal. Jadi A-line dan artefak-artefak sini menggambarkan kira-kira komposisi parunya itu seberapa besar komposisi air di parunya ya. Kalau semakin kering maka semakin kelihatan A-lines-nya ya. Semakin kering artinya semakin bagus, semakin kelihatan A-lines-nya. Sehingga A-lines ini biasanya pada paru yang normal ya. Tapi bisa juga kelihatan pada pneumotoraks. Jadi perlu kita bedakan. Nah, kemudian artefak kedua adalah yang kita lihat adalah, yang kita cari adalah B-lines ya. Nah, di sini kebetulan ada nih, ini B-lines. B-lines itu apa? Itu adalah B-lines itu garis hiperechoic ya, dari pleural line menuju ke bawah ya, ke bawah. Ya, ini seperti comet ya, comet like appearance ya. Jadi itu artefak dari atas sampai bawah. Nah, ini Bapak ini ada nih B-lines-nya. B-lines itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kadar airnya di paru-parunya itu lebih banyak dari normal ya. Nah, pada Bapak ini memang ada nih beberapa ya. Berarti memang agak lebih kandungan komposisi airnya lebih banyak dikit. Biasanya karena apa? Nah, pada kondisi kardiovaskular yang paling dicari adalah ini B-lines-nya. Biasanya pada kongesti misalnya pada heart failure itu kalau kongestinya, edemanya banyak, itu B-lines-nya juga akan banyak ya. Cuman Bapak ini kan sudah kita rawat 2 hari ya, kita dekongesti, sehingga sebenarnya B-lines ini mungkin sudah berkurang ya. Cuman ini ada ya, ini B-lines ini. Nah, ya. Biasanya B-lines kalau dia signifikan dia akan mengganggu A-lines-nya, sehingga A-lines-nya akan nggak terlalu kelihatan. Tapi ini masih agak kelihatan dikit ya. Kalau dia B-lines yang banyak seperti pada edema paru itu biasanya dia akan sampai nggak kelihatan A-lines-nya. Ini B-lines-nya ya. B-lines yang dikatakan signifikan kalau dia di atas lebih dari 3 ya, 3 ke atas ya, lebih dari 3 itu B-lines-nya. Bapak ini 1 atau 2 ya, jadi ya nggak terlalu banyak banget ya. Nah, ini kadang muncul kadang enggak ya. Berarti di bagian anterior, bagian atasnya ini kadar airnya mungkin sudah agak lebih berkurang ya. Nah, itu yang mau kita lakukan pengobatan ini, dekongesti, untuk mengeluarkan airnya ini ya. Nah, jadi kalau ada gambaran lung sliding positif ya, berarti bukan pneumotoraks, pasien datang dengan sesak, lung sliding positif, ada B-lines, kemungkinan besar adalah itu suatu kongesti atau dari heart failure ya. Nah, jadi kemudian kita lihat juga di bagian yang lower B point-nya. Nah, lower B point ya, karena ini dependent ya, lebih bawah posisinya sehingga terpengaruh gravitasi. Nah, ini lihat ya, ini ada B-lines-nya ya. Ini B-lines ya. Kelihatan ya? Nah, B-lines-nya ini, B-lines-nya ada banyak nih ya. Ada di posisinya lebih basal ya. Jadi ya cairan tertumpuk di situ biasanya ya. Nah, makanya kita lihat pengobatannya ini udah, dekongestinya udah berhasil atau enggak. Kita lihat nih, masih ada nggak B-line-nya? Ini masih ada ya. Ya, mungkin kita akan dekongesti lagi. Nah, ini ya B-lines-nya ya. Nah, ini B-lines kalau lebih dari 3 dinamakan sebagai rocket sign ya. Ini banyak ya. Nah, ini juga dia akan mengganggu A-lines-nya ya. A-lines kalau ada B-lines dia hilang. Nah, ya. Oke. Ya, jadi ini kita fokusnya karena ini kasus-kasus di ICU itu banyaknya heart failure ya. Jadi kita fokusnya sebenarnya di A-lines, di B-lines ya. Oke, B-lines pada
selain heart failure apalagi? Selain heart failure itu bisa juga pada ARDS ya, ARDS pneumonia. Cuman pada ARDS dan pneumonia itu bedanya dengan kongesti pada heart failure itu pleural lainnya. Pleural lain pada ARDS dan pneumonia itu biasanya nggak beraturan dan lung slidingnya kadang-kadang negatif atau kadang-kadang terbatas ya. Nah kalau bapak ini lung slidingnya bagus, pleural lainnya bagus ya, cuman memang ada bilines-nya ya, bilines-nya banyak. Nah, dan diffuse ya. Nah sedangkan kalau pada ARDS atau pneumonia itu lung slide bilines-nya itu kadang-kadang terlokalisasi ya, dan lung slidingnya juga terganggu ya. Dan biasanya juga kita lihat adalah tanda-tanda konsolidasi juga ya, konsolidasi ya. Ada nggak hepatisasi ya? Biasanya kalau pada pasien-pasien ARDS, pasien-pasien fibrosis itu kelihatan ya, ada konsolidasi di situ ya. Pada bapak ini nggak ada ya. Jadi memang ini murni pasien jantung ya. Jadi memang sesaknya ya karena sesak jantung. Karena apa? Karena kita udah lihat lung sliding positif, pleural lainnya bagus, bilines-nya banyak. Ya, bilines-nya banyak, berarti memang karena cairan. Ini sesaknya adalah karena cairan. Nah, ini lebih jelas lagi ya. Ya. Ini lebih jelas lagi lah. Ini banyak ya. Nah, ini yang perlu kita keluarin, kita obatin adalah ini. Ya, cairan-cairan ini ya. Nah, ini kalau misalnya dia ada bilines kan hilang nih. Lines-nya ya. Lihat ya. Oke ya. Oke. Nih ya. Jelas ya. Nah, kemudian kita ke titik berikutnya yaitu namanya flaps point. Flaps point itu di sini ya. Marker arahnya ke atas ya, ke arah kranial ya. Seposterior mungkin ya, taruh seperti ini. Oke, hadapin di sini. Nah, kita lihat adalah di sini kita fokusnya kepada melihat ada tidaknya efusi pleura dan juga ada melihat konsolidasi atau enggak. Nah ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, nanti yang bawah ini adalah ini namanya vertebra ya. Nah, ini kita kayak memotong pasien dari secara longitudinal. Ini marker kita. Jadi ini adalah arah kranial, ini arah yang ke arah kaki ya. Jadi di sini liver ya, ini diafragma, ini paru-paru ya. Nah, biasanya kan efusi pleura ada di bagian bawah ya. Nanti akan kelihatan kalau ada efusi pleura ya. Nah, jadi ini namanya adalah ini ada efusi pleura, ada gambaran anekoik ya, ini ada cairan, ya, ini ada efusi pleura, tapi dikit, nggak banyak ya. Nah, efusi pleuranya juga ada pasien-pasien heart failure kan biasanya disebabkan oleh ya karena kongesti juga ya, kongesti di jaringan jaringan pleura ya. Nah, jadi ini ada efusi pleura ya. Nah, biasanya kalau yang normal ini nggak kelihatan, ada yang namanya curtain sign ya, jadi dia pada pernapasan dia akan menutup ini. Nah, ini ya seperti ini sebenarnya, cuman ini karena ada efusi pleura jadi sebenarnya parunya kelihatan nih ya, jelas ya, karena dia ada efusi pleura dan juga ini banyak bilines juga nih ya. Sebenarnya bilines biasanya kita nggak lihat dari sini ya, flaps point, biasanya kita di bagian anterior kita lihatnya ya, karena kadang-kadang pada normal juga bilines juga ada di sini ya. Nah ini kita fokusnya adalah lihat efusi pleura ada atau tidak. Nah, ini lihat ya, efusi pleuranya ada ya. Nah, oke, ini ada efusi pleura dan kita lihat juga nih, ini mulai ya mungkin agak-agak kelihatan ya, densitasnya mirip paru ya, agak-agak atelektaksi sedikit ya, tapi karena efusi pleuranya. Tapi efusi pleuranya ini sedikit ya, nggak banyak ya. Oke, nah itu juga nanti kita lihat di hemitoraks yang sebaliknya ya. Kita dari upper B point ya, kita lihat dulu bed sign-nya. Ini ada bed sign, ada lung sliding ya, kita pastikan bukan pneumotoraks ya. Oke, kalau misalnya lung slidingnya ada, bilines nggak ada, adanya L-lines, itu dinamakan sebagai profil A ya, artinya sesak napas yang dengan gambar seperti itu kemungkinannya adalah PPOK atau asma ya. Nah, kalau misalnya lung slidingnya nggak ada, L-lines-nya ada, nah kemungkinan besar pneumotoraks ya. Tapi kalau lung sliding nggak ada, itu belum tentu pneumotoraks ya, bisa atelektasis, bisa apa namanya dari mesinnya sendiri ya, nggak terlalu jelas ya, atau bisa juga dari fibrosis atau adanya apa namanya adhesion yang kuat di pleural lainnya sehingga dia tidak ada lung sliding ya. Nah,
jadi ya perlu dibedakan lagi. Jadi kalau misalnya ada lung sliding negatif, maka kita perlu cari tahu lagi ini ke arah pneumothorax atau enggak. Cara cari tahunya yang tadi ya, kita lihat tadi emotnya ada nggak tanda scissor sign. Kalau scissor sign itu normal, kalau yang nggak normal itu namanya adalah barcode sign. Nah, terus kita cari lagi adalah lung point, pertemuan antara lung sliding positif dengan lung sliding negatif. Nah itu kalau ketemu itu maka jelas itu adalah suatu pneumothorax ya. Tapi kalau nggak ketemu itu kita perlu cari tahu ya dengan mungkin ronsen ya. Nah oke, jadi itu profil A. Profil A juga itu perlu kita cari tahu juga dia ini ke arah emboli paru atau enggak. Caranya apa? Kita lakukan dus ya. Kita lihat ada enggak DVT. Kalau ada DVT maka profil A plus dus positif. Dusnya menunjukkan ada DVT, mungkin kemungkinan adalah emboli paru ya. Profil B tadi ya, profil B tadi ya kita ada lung sliding positif, terus lung sliding positif, terus banyak B-lines ya. Nah ini B-lines ya, itu gambaran pada heart failure ya. Nah, kemudian profil B juga ada profil B accent ya. Profil B accent itu B-lines-nya positif tapi dia lung slidingnya nggak terlalu bagus ya. Nah itu biasanya pada ARDS juga ya, pada pneumonia ya. Kemudian ada namanya lagi itu profil C. Nah profil C itu biasanya adalah profil C itu ada konsolidasi ya, biasanya pada ARDS atau fibrosis atau atelektasis ya. Itu biasanya akan langsung kelihatan hepatisasi ya di sini. Ada namanya stretch sign ya. Juga ada gambaran hepatisasi juga ya, itu biasanya profil C, biasanya ARDS atau pneumonia ya. Terus ada profil-profil. Jadi menurut saya untuk yang dulu protokol itu sangat bagus ya. Jadi untuk cukup cepat dan simple ya. Jadi kita bisa bedakan diferensiasi DD mana-mana aja yang mana dia apa, di asma atau PPOK, apakah dia ke arah jantung, kongesti, gagal jantung, atau ke arah pneumothorax, atau ke arah emboli paru, atau pneumonia atau ARDS ya, atau yang lain-lain ya, atelektasis dan lain-lain. Itu bisa dibedakan dari profil ini. Jadi cukup sangat bermanfaat untuk dokter-dokter yang bertugas di ICU, di emergency ya, itu untuk mengetahui profil. Nah, yang dilihat ini B-line saya ya, B-line saya jalan di lower B point ya. Ini B-line saya. Artinya ini ada cairan ya, ada cairan interstisial ya, interstisial. Jadi ini perlu kita keluarin dengan obat-obatan dekongesti ya, diuretik, lain-lain ya. Oke ya, demikian. Oke.